Pagi merangkak pelan di perumahan mewah itu. Sinarnya yang keemasan menyelinap malu-malu melalui celah gorden setinggi langit-langit di kamar utama. Bunga menggeliat, merasakan kain sutra sprei yang dingin di kulitnya. Di sampingnya, Agus masih terlelap, napasnya teratur dan dalam. Dari sudut ini, suaminya tampak seperti pangeran dari negeri dongeng. Rahangnya kokoh, bulu matanya lentik, dan rambutnya yang sedikit berantakan justru menambah pesonanya. Bunga pernah berpikir, dialah wanita paling beruntung di dunia. Ia memiliki segalanya. Rumah megah 2 lantai dengan kolam renang dan taman yang rimbun ini adalah salah satunya. Warisan dari almarhum ibunya. Bisnis garmen yang sukses adalah warisan dari ayahnya. Dan Agus, pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, adalah pelengkap kebahagiaan yang ia kira akan abadi. Namun, beberapa bulan terakhir, surga ini terasa hampa. Ada retakan-retakan kecil yang tak terlihat. Namun getarannya terasa sampai ke dasar hati Bunga. Ia bangkit perlahan, tidak ingin membangunkan Agus. Kakinya menapaki lantai marmer yang dingin, menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Embun pagi masih membasahi rumput Jepang yang terawat rapi. Semua tampak sempurna, tertata, dan indah. Sebuah kebohongan yang rapi, sama seperti pernikahannya. Dulu, pagi mereka diisi dengan canda. Agus akan bangun dan memeluknya dari belakang saat ia sedang menyiapkan kopi. Mereka akan sarapan bersama, membicarakan hal-hal sepele, atau merencanakan liburan akhir pekan. Kini, pagi hanyalah sebuah rutinitas sunyi. Agus akan bangun jauh setelah Bunga selesai dengan yoga paginya, lalu mengeluh tentang kopi yang kurang panas atau sarapan yang tidak sesuai seleranya. Ia tidak lagi bertanya tentang hari Bunga, tentang bagaimana bisnisnya. Pembicaraan mereka hanya berputar pada satu hal, uang. Kapan bonus kuartal bisnisnya cair? Bisakah ia membeli jam tangan edisi terbatas yang baru rilis? Bisakah mereka mengganti mobilnya dengan model terbaru? Permintaan-permintaan itu datang tanpa henti. Seolah pohon uang tumbuh subur di halaman belakang rumah mereka. Bunga, yang dibutakan oleh cinta, selalu mengiyakan. Ia ingin melihat suaminya bahagia. Ia pikir, dengan memberinya semua yang ia inginkan, ia akan mendapatkan cinta dan perhatian yang sama seperti dulu. Nyatanya, ia salah besar. Semakin banyak yang ia beri, semakin jauh Agus terasa. Bunga menghela napas. Uap hangatnya mengembun sesaat di kaca jendela. Ia berbalik, menatap lagi suaminya yang masih terlelap. Pesona itu kini terasa asing, seperti topeng yang menutupi sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Ia teringat kejadian semalam. Agus pulang larut. Lagi, alasan yang sama, bertemu klien penting di sebuah lounge hotel. Tapi aroma parfumnya berbeda. Bukan aroma maskulin yang biasa ia pakai, melainkan campuran aneh antara aroma tembakau mahal dan parfum wanita yang manis dan menyengat. Saat Bunga bertanya, Agus hanya membentaknya. "Kamu ini curigaan sekali, sih? Aku ini kerja keras buat siapa? Buat kita juga, kan?" Hardiknya, sebelum masuk ke kamar mandi dan membanting pintu. "Kerja keras?" Bunga hampir tertawa getir mendengarnya. Sejak mereka menikah 3 tahun lalu, Agus memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan biasa. Katanya, ia ingin membantu Bunga mengelola bisnis keluarganya. Tapi kenyataannya, ia hanya datang ke kantor seminggu 2 kali. Itu pun hanya untuk duduk di ruangannya yang mewah, bermain game di ponsel, dan menyetujui pengeluaran-pengeluaran tidak penting yang ia ajukan sendiri. Semua pekerjaan berat, semua pengambilan keputusan penting, jatuh di pundak Bunga dan beberapa manajer kepercayaan ayahnya. Agus hanya menikmati hasilnya. Ia adalah seorang raja di istana yang dibangun oleh orang lain. Pintu kamar mandi terbuka. Agus keluar hanya dengan lilitan handuk di pinggangnya. Ia berjalan ke arah lemari pakaian tanpa melirik Bunga sedikitpun. "Sarapan apa pagi ini?" tanyanya. Suaranya serak khas orang bangun tidur. Nadanya datar, tanpa kehangatan. "Roti panggang dan sosis, seperti biasa," jawab Bunga pelan. Agus berdecak. "Bosan. Kenapa tidak suruh Biksumi masak nasi goreng seafood?"
Aku lagi ingin makan itu. Biksumi sedang pulang kampung. Mas, ayahnya sakit. Aku lupa memberitahumu semalam. Kata Bunga sabar. Agus menghela napas kasar. Seolah itu adalah masalah terbesar di dunia. Selalu saja ada alasan. Ya sudahlah, buatkan saja apa yang ada. Ia mengambil kemeja sutra dan celana bahan dari lemari, lalu kembali masuk ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Hati Bunga mencelos. Bahkan permintaan maaf atau sekadar ucapan semoga lekas sembuh untuk ayah asisten rumah tangga mereka pun tidak terucap dari bibirnya. Dunia Agus hanya berputar di sekeliling dirinya sendiri, keinginannya, dan kenyamanannya. Retakan di hati Bunga semakin melebar. Setelah menyiapkan sarapan, Bunga duduk di meja makan yang besar dan kosong. Hanya ada mereka berdua. Agus turun beberapa menit kemudian. Sudah rapi dan wangi. Ia duduk di hadapan Bunga, langsung menyambar ponselnya yang tergeletak di meja. Jarinya sibuk menari di atas layar. Sesekali ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah lagi ia berikan untuk Bunga. Mas, panggil Bunga. Mencoba memulai percakapan. Akhir pekan ini kita ke rumah ayah, ya? Sudah lama kita tidak mengunjunginya. Tidak bisa, jawab Agus cepat. Matanya masih terpaku pada ponsel. Aku ada janji main golf dengan kolega. Ini penting untuk bisnis. Bisnis, kata ajaib yang selalu ia gunakan sebagai tameng. Bisnis apa, Mas? Sepertinya akhir-akhir ini kamu sibuk sekali dengan kolega itu. Tapi laporan penjualan dari tim pemasaran tidak menunjukkan ada proyek baru yang masuk. Pertanyaan Bunga yang tajam membuat Agus akhirnya mengangkat kepala. Tatapannya dingin. Kamu tidak mengerti dunia laki-laki. Ini soal membangun jaringan. Tidak semuanya harus langsung jadi proyek. Sudahlah, kamu urus saja butik-butikmu itu. Biar aku yang urus hal-hal besar. Hal-hal besar? Bunga ingin sekali tertawa. Hal besar apa yang pernah ia urus selain menghabiskan kartu kredit tanpa batas yang Bunga berikan? Tapi ia menahannya. Bertengkar di pagi hari hanya akan menguras energinya. Ia memilih diam, menghabiskan sarapannya dalam keheningan yang menyakitkan. Setelah sarapan, Agus bangkit. Ia mengambil kunci mobil sport barunya dari mangkuk kristal di atas meja. Aku berangkat dulu. Mungkin pulang malam. Jangan tunggu aku, katanya sambil lalu, tanpa kecupan di kening atau pipi, seperti yang biasa pasangan lain lakukan. Ia hanya berlalu, meninggalkan jejak aroma parfum mahal dan kekosongan di hati Bunga. Bunga duduk termangu di meja makan itu untuk waktu yang lama. Ia memandangi piring kotor di hadapannya dan piring Agus yang masih menyisakan separuh rotinya. Rumah ini begitu besar, tapi ia merasa sangat sesak dan sendirian. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus hidup dalam kepura-puraan ini. Cintanya pada Agus masih ada. Tapi logika dan harga dirinya mulai berteriak, menuntut kebenaran. Ia memutuskan untuk membereskan kamar. Saat merapikan tempat tidur, ia merasakan sesuatu yang keras di bawah bantal Agus. Sebuah ponsel. Bukan ponsel yang biasa Agus pakai. Ini ponsel lain. Modelnya lebih sederhana. Jantung Bunga berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu. Tidak ada kata sandi. Sebuah kecerobohan dari Agus, atau mungkin sebuah kesombongan karena merasa tidak akan pernah ketahuan. Bunga membuka aplikasi pesan. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah utas percakapan panjang dengan kontak yang diberi nama Melati. Bunga mulai membaca dari yang paling bawah. Pesan yang baru masuk tadi pagi. Melati. Pagi, sayang. Sudah bangun? Jangan lupa sarapannya. Aku tidak sabar bertemu denganmu siang ini di apartemen kita. Apartemen kita. Dua kata itu menghantam Bunga seperti palu godam. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia terus menggulir ke atas, membaca pesan-pesan sebelumnya. Isinya penuh dengan panggilan mesra, rencana-rencana kencan, foto-foto Melati yang dikirimkan untuk Agus, dan yang paling menyakitkan, percakapan mereka yang menjelek-jelekan Bunga. Agus. Dia mulai banyak tanya lagi. Curigaan seperti biasa. Aku muak harus berpura-pura terus.
Melati, sabar ya, sayang. Sebentar lagi kamu akan bebas dari penyihir tua itu. Setelah bonus kuartalannya cair, kamu bisa langsung ceraikan dia kan? Kita bisa hidup bahagia dengan uangnya. Agus, pasti, cintaku. Semua hartanya akan jadi milik kita. Rumah, mobil, semuanya. Dia itu bodoh. Terlalu cinta padaku sampai tidak sadar kalau aku hanya memanfaatkannya. Sabar sedikit lagi, oke? Air mata Bunga jatuh tanpa bisa dibendung, membasahi layar ponsel yang menampilkan bukti pengkhianatan paling keji. Jadi ini rencana mereka. Menguras hartanya sampai habis, lalu mencampakkannya. Penyihir tua? Bodoh. Hinaan itu terasa lebih tajam dari belati. Tubuhnya bergetar hebat. Rasa cinta yang selama ini ia pelihara hancur berkeping-keping, berubah menjadi rasa sakit, amarah, dan kekecewaan yang meluap-luap. Ia tidak menangis meraung-raung. Air matanya mengalir dalam diam. Sebuah duka yang sunyi namun mendalam. Ia meletakkan ponsel itu kembali ke bawah bantal, persis di tempat ia menemukannya. Ia tidak akan melakukan konfrontasi sekarang. Itu terlalu mudah bagi Agus. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada pria itu dengan melihatnya hancur. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya yang basah. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita di cermin itu tampak pucat dan rapuh. Tapi di sorot matanya, ada sesuatu yang baru. Sebuah api kecil mulai menyala. Api kemarahan dan tekad. Jika Agus ingin permainan, maka Bunga akan memberinya sebuah permainan yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia akan melihat siapa sebenarnya yang bodoh dalam cerita ini. Ia mengambil ponselnya, bukan ponsel rahasia itu, tapi ponselnya sendiri. Jarinya dengan cepat mencari satu nama di kontak. Ayahnya. Ia perlu bicara. Ia perlu sekutu. Ia perlu merencanakan sesuatu yang akan meruntuhkan dunia pura-pura Agus dan wanita selingkuhannya itu. Surga yang ia kira miliknya ini memang sudah retak. Dan kini, Bunga sendiri yang akan menghancurkannya sampai lumat, untuk kemudian membangunnya kembali seorang diri. Perjalanan menuju rumah ayahnya terasa seperti perjalanan menembus kabut. Pikiran Bunga kosong. Namun hatinya penuh sesak oleh amarah dan kepedihan. Ia mengemudi secara otomatis. Tangannya memegang kemudi dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap kata dari percakapan Agus dan Melati terngiang-ngiang di kepalanya. Seperti kaset rusak yang terus berputar. Penyihir tua. Bodoh. Dimanfaatkan. Setiap kata adalah tusukan baru di hatinya yang sudah berdarah. Rumah Pak Sabto, ayahnya, berdiri kokoh di sebuah kawasan yang lebih tua dan asri. Tidak semegah rumah Bunga, namun terasa hangat dan penuh kenangan. Begitu mobilnya memasuki gerbang, Pak Sabto sudah berdiri di teras, seolah tahu putrinya sedang dalam masalah besar. Gurat kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya yang mulai menua namun masih tampak tegas. Tanpa sepatah kata pun, Bunga turun dari mobil dan langsung memeluk ayahnya. Saat itulah pertahanannya runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya di dada bidang sang ayah, menumpahkan semua rasa sakit yang sejak tadi pagi ia tahan. Pak Sabto hanya mengelus punggung putrinya dengan lembut, membiarkannya melepaskan semua beban di hatinya. Sudah, nak, ayo masuk dulu. Ceritakan semuanya pada ayah, bisik Pak Sabto. Di ruang tengah yang nyaman, dengan secangkir teh hangat di tangannya yang masih sedikit bergetar, Bunga menceritakan semuanya. Dari kecurigaannya selama berbulan-bulan, aroma parfum wanita semalam, hingga puncaknya, penemuan ponsel rahasia dan semua isi pesan yang menghancurkan hatinya. Ia menceritakannya tanpa jeda. Suaranya parau menahan isak. Pak Sabto mendengarkan dengan seksama. Wajahnya mengeras. Rahangnya terkatup rapat. Tidak ada keterkejutan di matanya. Hanya kemarahan yang dalam dan kesedihan melihat putrinya disakiti sedemikian rupa. Sejak awal, firasatnya tentang Agus memang tidak pernah baik. Menantunya itu terlalu licin, terlalu pandai merayu, dan matanya selalu berkilauan setiap kali membicarakan bisnis dan kekayaan keluarga mereka. Tapi karena Bunga begitu mencintainya, Pak Sabto memilih untuk diam dan mengamati. Kini, semua kecurigaannya terbukti benar.
Kurang ajar. Beraninya dia melakukan ini padamu. Geram Pak Sabto. Tangannya terkepal di atas meja. Ayah akan memberinya pelajaran. Kita laporkan dia ke polisi atas penipuan. Bunga menggeleng pelan. Jangan, Yah. Kalau kita laporkan sekarang, dia hanya akan masuk penjara. Itu terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Sama seperti rencananya untuk menghancurkanku. Aku ingin dia melihat topengnya sendiri terlepas. Melihat siapa dirinya yang sebenarnya saat tidak ada lagi harta yang bisa ia andalkan. Pak Sabto menatap putrinya. Ia melihat api di mata Bunga yang biasanya lembut itu. Api yang sama yang pernah ia lihat di mata almarhumah istrinya. Seorang wanita yang tegar dan tidak pernah takut menghadapi masalah. Ia tahu, putrinya tidak akan hancur. Putrinya akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Lalu, apa rencanamu? Tanya Pak Sabto. Nadanya kini lebih tenang, siap mendukung apapun keputusan putrinya. Aku ingin mengujinya. Yah, kata Bunga. Dia dan selingkuhannya itu menunggu bonus kuartalan cair untuk menguras hartaku, kan? Bagaimana kalau sebelum itu terjadi? Mereka mendengar kabar bahwa bisnis kita bangkrut? Bahwa kita kehilangan segalanya, termasuk rumah itu. Sebuah senyum tipis yang getir tersungging di bibir Pak Sabto. Idenya brilian. Sebuah sandiwara besar untuk membuka borok busuk menantunya. Ayah suka rencanamu. Sebuah ujian pamungkas untuk melihat kesetiaannya. Jika dia memang tulus, dia akan tetap di sisimu dalam keadaan susah. Tapi jika dia seperti yang kita duga, dia akan lari. Yah, dia akan menunjukkan wujud aslinya. Dan saat itulah, aku akan punya alasan yang tak terbantahkan untuk menyingkirkannya dari hidupku selamanya, dan mengambil kembali semua yang telah ia curi. Lanjut Bunga, suaranya kini terdengar lebih mantap. Baiklah, kita akan lakukan ini, kata Pak Sabto tegas. Tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita butuh bantuan profesional untuk membuat semuanya terlihat nyata. Kita hubungi Bima. Bima adalah sahabat Bunga sejak kuliah, sekaligus pengacara handal yang kini mengelola firma hukumnya sendiri. Ia adalah orang yang cerdas, teliti, dan yang terpenting, bisa dipercaya. Bunga langsung setuju. Sore itu, mereka bertemu di kantor Bima yang terletak di pusat kota. Ruangannya modern, dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Setelah mendengar seluruh cerita Bunga dan rencana yang mereka susun, Bima terdiam sejenak, memproses informasi. Ini rencana yang sangat berisiko, Bunga. Tapi aku mengerti kenapa kamu ingin melakukannya, kata Bima akhirnya. Wajahnya menunjukkan simpati sekaligus keseriusan seorang profesional. Secara hukum, ini bisa rumit jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Tapi, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kita akan menyebutnya simulasi krisis. Selama 2 jam berikutnya, mereka bertiga merancang skenario kebangkrutan palsu itu dengan sangat detail. Bima mengeluarkan papan tulis dan mulai memetakan setiap langkah. Langkah pertama adalah menciptakan utang fiktif. Bima akan membuat dokumen perjanjian utang palsu antara perusahaan Bunga dengan beberapa perusahaan cangkang yang sengaja ia ciptakan untuk kasus-kasus seperti ini. Utang itu dibuat seolah-olah berasal dari investasi yang gagal total, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Langkah kedua, menyewa aktor profesional. Kita butuh setidaknya 4 orang, jelas Bima. 2 orang berperan sebagai penagih utang yang akan datang ke rumahmu untuk membuat keributan awal. Mereka harus terlihat sangar tapi tetap profesional. 2 orang lagi akan berperan sebagai perwakilan dari bank, lengkap dengan seragam dan surat penyitaan palsu yang akan aku siapkan. Semua dokumen akan terlihat asli, kop surat, stempel, semuanya. Langkah ketiga, manipulasi informasi. Pak Sabto akan menelepon beberapa kolega bisnisnya yang ia percaya, menyebarkan desas-desus bahwa perusahaannya sedang goyah. Berita seperti ini akan cepat menyebar di kalangan mereka, dan kemungkinan besar akan sampai ke telinga Agus melalui jaringan yang ia banggakan. Ini akan membuat Agus semakin panik dan percaya pada sandiwara mereka.
Langkah keempat. Hari eksekusi. Mereka harus memilih waktu yang tepat. Saat Agus ada di rumah dan tidak menduga apapun. Kita akan lakukan ini dalam beberapa hari ke depan, kata Bima. Semakin cepat, semakin baik. Sebelum dia sempat mencairkan uang perusahaan lebih banyak lagi. Bunga mendengarkan semua itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa ngeri harus melakukan sandiwara serumit ini pada pernikahannya sendiri. Rasanya seperti sedang menulis naskah untuk sebuah drama murahan. Tapi di sisi lain, ada perasaan gembira yang aneh, sebuah antisipasi untuk melihat wajah asli suaminya. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang merencanakan pertempuran terakhir. Bagaimana dengan barang-barang di rumah? Tanya Bunga. Aku tidak mau kehilangan barang-barang peninggalan ibu. Tenang saja, jawab Pak Sabto. Semua barang yang disita akan diangkut ke gudang milik ayah di pinggir kota. Truk pengangkutnya pun dari perusahaan logistik teman ayah. Semuanya aman terkendali. Setelah sandiwara ini selesai, semua akan kembali ke tempatnya. Bima menambahkan, yang terpenting adalah aktingmu, Bunga. Kamu harus terlihat benar-benar hancur, putus asa, dan tidak berdaya. Kamu harus membuatnya percaya bahwa kamu berada di titik terendah dalam hidupmu. Bisakah kamu melakukannya? Bunga menatap Bima, lalu ayahnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku bisa. Jawabnya mantap. Setelah apa yang aku baca di ponsel itu, mengeluarkan air mata keputusasaan tidak akan sulit. Hanya saja, air mata itu bukan untuknya, tapi untuk kebodohanku sendiri. Pertemuan itu berakhir menjelang malam. Bima berjanji akan menyiapkan semuanya dalam 2 hari. Dokumen, aktor, dan semua detail teknis akan ia urus. Tugas Bunga hanyalah pulang dan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Ini adalah bagian yang paling sulit. Malam itu, ketika Bunga kembali ke rumahnya yang dingin dan megah, ia menemukan Agus sudah pulang. Ia sedang duduk di sofa, menonton televisi dengan volume keras. Dari mana saja kamu? Tanyanya ketus, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Dari rumah ayah, jawab Bunga singkat, berusaha menjaga suaranya agar tetap stabil. Oh, hanya itu respons Agus. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia tidak peduli. Malam itu, Bunga tidur memunggungi suaminya. Ia bisa merasakan kehadiran pria itu di ranjang yang sama. Namun terasa ada jurang yang sangat lebar di antara mereka. Ia memejamkan mata, membayangkan hari penghakiman yang akan segera tiba. Ia merasa takut, cemas, tapi juga siap. Ia siap untuk mengakhiri dongeng palsu ini dan menghadapi kenyataan, sepahit apapun itu. Karena terkadang, untuk membangun kembali sesuatu yang baru, kau harus menghancurkan fondasi lama yang sudah lapuk sampai ke dasarnya. Dan fondasi pernikahannya, kini ia sadari, dibangun di atas pasir kebohongan. 2 hari berikutnya adalah siksaan terpanjang dalam hidup Bunga. Ia harus menjalani rutinitas seperti biasa, hidup di bawah satu atap dengan pria yang telah mengkhianatinya, yang diam-diam merencanakan kehancurannya. Setiap senyum yang ia paksakan, setiap percakapan basa-basi yang ia lakukan, terasa seperti menelan serpihan kaca. Ia harus berpura-pura menjadi istri yang tidak tahu apa-apa. Sementara di dalam dirinya, badai amarah dan kesedihan berkecamuk hebat. Agus tidak menyadari perubahan apapun. Dunianya terlalu terpusat pada dirinya sendiri untuk bisa melihat badai di mata istrinya. Ia masih sama, dingin, abai, dan sibuk dengan ponselnya. Ia beberapa kali mengeluhkan tentang proyek besar yang butuh dana tambahan, sebuah cara halus untuk meminta uang lagi. Kali ini, Bunga menolaknya dengan lembut, menggunakan alasan bahwa arus kas perusahaan sedang sedikit seret menjelang akhir kuartal. Seret? Bukankah perusahaanmu itu mesin uang? Cibir Agus saat itu, tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ayahmu pasti salah menempatkanmu di pucuk pimpinan. Perempuan memang tidak cocok mengurus bisnis besar. Dulu, kata-kata seperti itu akan melukai Bunga. Kini, ia hanya mendengarnya sebagai dengungan kosong. Ia hanya tersenyum tipis. Mungkin kamu benar, Mas. Sepertinya aku memang tidak sepandai ayah.
Responsnya yang pasrah justru membuat Agus berhenti mengomel, merasa puas karena egonya telah terpuaskan. Di balik semua kepura-puraan itu, Bunga terus berkomunikasi dengan Bima melalui aplikasi pesan rahasia. Semua persiapan berjalan lancar. Para aktor telah dipilih dan diberi pengarahan. Dokumen-dokumen palsu telah dicetak dengan kualitas terbaik. Desas-desus tentang goyahnya bisnis Pak Sabto telah mulai menyebar. Semuanya sudah siap. Hari penghakiman ditetapkan pada hari Jumat pagi, saat Agus biasanya masih bersantai di rumah sebelum pergi untuk urusan bisnisnya yang fiktif. Jumat pagi pun tiba. Langit tampak kelabu, seolah ikut mendukung drama yang akan segera dipentaskan. Jantung Bunga berdebar begitu kencang hingga ia takut Agus bisa mendengarnya. Ia membuat sarapan seperti biasa. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan piring di depan suaminya. "Kamu kenapa? Sakit?" tanya Agus. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ia memperhatikan raut wajah Bunga. Mungkin karena pucatnya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. "Hanya sedikit tidak enak badan, Mas." "Mungkin masuk angin," jawab Bunga. Suaranya nyaris berbisik. Agus hanya mengangguk acuh tak acuh. Lalu kembali fokus pada makanannya. Tepat pukul 9 pagi, sesuai skenario, bel rumah berbunyi dengan kasar dan berulang-ulang, seolah ditekan oleh orang yang tidak sabar. "Siapa sih pagi-pagi sudah bertamu seperti orang mau mendobrak pintu?" gerutu Agus. "Biar aku yang buka," kata Bunga cepat. Ini adalah bagiannya. Dengan langkah yang sengaja dibuat ragu-ragu, Bunga berjalan ke pintu depan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membukanya. Di depannya, berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan wajah sangar. Mereka mengenakan jaket kulit hitam dan tatapan mata mereka tajam. Mereka adalah aktor yang disewa Bima. Akting mereka luar biasa. "Selamat pagi. Bisa bicara dengan Ibu Bunga?" tanya salah satunya dengan suara berat dan tidak ramah. Saya sendiri." "Ada apa ya, Pak?" jawab Bunga. Suaranya bergetar. Pria itu tidak menjawab, malah langsung menerobos masuk, diikuti oleh temannya. Agus yang mendengar keributan itu bangkit dari meja makan dan menghampiri mereka di ruang depan. "Hei, siapa kalian? Tidak sopan sekali masuk rumah orang tanpa izin," bentak Agus, mencoba menunjukkan wibawanya. Pria pertama menoleh pada Agus, menatapnya dari atas sampai bawah dengan pandangan meremehkan. "Kami dari PT Mitra Perkasa. Kami datang untuk menagih utang atas nama Ibu Bunga Anindita. Jumlahnya 5 miliar rupiah, ditambah bunga yang sudah jatuh tempo." Mata Agus membelalak. 5 miliar? Utang apa? "Bunga, apa-apaan ini?" tanyanya pada Bunga dengan nada menuduh. Bunga hanya bisa menggeleng. Wajahnya menunjukkan ekspresi syok dan ketakutan yang sempurna. Aku tidak tahu, Mas. Aku tidak pernah berutang pada perusahaan itu." "Jangan pura-pura tidak tahu, Bu," bentak pria kedua. "Ini surat perjanjiannya. Ada tanda tangan Ibu di sini. Ibu meminjam uang ini 6 bulan lalu untuk pengembangan bisnis. Dan sampai sekarang, belum sepeser pun Ibu bayar." Ia melemparkan sebuah map berisi dokumen palsu yang telah disiapkan Bima ke atas meja. Agus menyambar map itu dan memeriksanya. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris kalimat. Dokumen itu terlihat sangat asli. Ada kop surat, materai, dan tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tangan Bunga. Kepanikan mulai menjalari wajahnya. "Bunga, jelaskan ini," desak Agus. Suaranya meninggi. Amarah dan ketakutan bercampur aduk di wajahnya. "Aku tidak tahu, Mas. Sungguh, mungkin ini penipuan," isak Bunga. Air matanya mulai mengalir. Aktingnya begitu meyakinkan. Bahkan ia sendiri hampir percaya pada keputusasaannya. "Penipuan bagaimana? Ini tanda tanganmu," teriak Agus. Kini kemarahannya sepenuhnya tertuju pada Bunga. "Apa yang sudah kamu lakukan di belakangku?" "Hah? Menghabiskan uang untuk hal tidak berguna sampai harus berutang sebesar ini?" "Kami tidak peduli dengan drama keluarga kalian," sela pria pertama. "Kami beri waktu 1 jam. Kalau uangnya tidak ada, sesuai perjanjian,
Kami akan mulai menyita aset-aset yang ada di rumah ini. Ancaman itu membuat Agus semakin kalap. Ia menarik lengan Bunga dengan kasar. Kamu lihat akibat perbuatanmu. Kamu mau kita jadi gelandangan? Cepat telepon ayahmu. Minta uang padanya. Jangan, Mas. Aku malu. Malu kamu bilang? Lebih malu mana? Minta tolong pada ayahmu atau barang-barang kita diangkut oleh orang-orang ini. Bentak Agus lagi. Ia sama sekali tidak berusaha menenangkan Bunga, tidak berusaha melindunginya. Yang ada di otaknya hanyalah bagaimana menyelamatkan gaya hidup mewahnya. Di tengah kekacauan itu, seorang kurir berseragam datang ke pintu yang masih terbuka. Ia membawa sebuah amplop coklat besar. Permisi, paket untuk Ibu Bunga. Bunga menerimanya dengan tangan gemetar. Di sudut amplop, tertera logo sebuah bank ternama. Ini adalah bagian kedua dari skenario. Dengan perlahan, ia merobek amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar surat resmi. Ia membacanya, dan tubuhnya seketika lemas. Ia terduduk di lantai. Surat-surat itu berhamburan di sekelilingnya. Ada apa lagi ini? Hardik Agus. Sama sekali tidak membantunya berdiri. Bunga hanya bisa menunjuk surat-surat itu dengan tatapan kosong. Agus memungutnya dengan kasar. Ia membaca baris pertama. Pemberitahuan tunggakan kredit dan surat peringatan penyitaan aset jaminan. Agus terus membaca. Surat itu menjelaskan bahwa pinjaman bisnis atas nama perusahaan Bunga telah mengalami gagal bayar selama 3 bulan terakhir. Dan karena rumah itu adalah jaminan utamanya, pihak bank akan melakukan proses penyitaan dalam waktu dekat jika tidak ada pelunasan. Jumlahnya lebih fantastis. 15 miliar rupiah. Wajah Agus berubah dari panik menjadi pucat pasi. 5 miliar dari penagih utang. Dan sekarang 15 miliar dari bank. Dunianya serasa runtuh. Semua fantasi tentang hidup mewah dari harta istrinya menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah prospek menjadi miskin dan menanggung malu. Ia menatap Bunga yang masih terduduk di lantai. Menangis terseduh-seduh. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di matanya. Yang ada hanyalah kebencian dan kekecewaan. Ia merasa terjebak. Ia merasa telah menikahi seorang wanita yang gagal. Jadi ini akhir dari semuanya? Desis Agus. Suaranya bergetar karena amarah. Kamu menghancurkan segalanya. Bunga. Kamu menghancurkan hidupku. Badai buatan itu telah berhasil diciptakan. Dan di tengah badai itu, Bunga melihat dengan jelas betapa kecilnya jiwa suaminya. Ia tidak melihat seorang pelindung, seorang pasangan hidup. Ia hanya melihat seorang pengecut yang egois, yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Bagian pertama dari rencana itu sukses besar. Kini, ia hanya tinggal menunggu bagian terakhir, di mana topeng suaminya akan benar-benar terlepas. Suasana di ruang tamu itu terasa berat dan mencekam. 2 penagih utang palsu itu masih berdiri mengawasi. Sesekali melirik jam tangan mereka seolah menghitung mundur. Agus berjalan mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Napasnya memburu. Wajahnya merah pada menahan amarah. Sementara Bunga masih terduduk di lantai, memainkan perannya sebagai wanita hancur dengan sempurna. Air matanya terus mengalir. Bahunya terguncang oleh isak tangis yang dibuat-buat. Namun di dalam hatinya, ada ketenangan yang dingin. Ia adalah penonton di barisan terdepan, menyaksikan pertunjukan kejatuhan seorang pria yang pernah ia cintai. Telepon ayahmu, sekarang juga. Perintah Agus lagi, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Ia berhenti mondar-mandir dan berdiri menjulang di hadapan Bunga. Hanya dia yang bisa menolong kita. Cepat. Bunga menggeleng lemah di antara isak tangisnya. Tidak bisa, Mas. Ayah juga sedang kesulitan. Beberapa investasinya gagal. Perusahaan ayah juga diambang kehancuran. Ini adalah bagian dari narasi yang telah ia siapkan bersama ayahnya dan Bima. Sebuah kebohongan untuk menutup semua jalan keluar bagi Agus. Jawaban itu bagai sambaran petir di siang bolong bagi Agus. Harapannya yang terakhir pupus sudah. Jadi, sumber kekayaan utama keluarga ini benar-benar telah kering. Ia tidak akan mendapatkan apa-apa.
Ia telah salah bertaruh. Kemarahan di wajahnya perlahan berubah menjadi ekspresi jijik. Ia menatap Bunga seolah istrinya itu adalah sampah yang tidak berguna. Tepat pada saat itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Dua orang pria dan seorang wanita. Semuanya mengenakan seragam biru dongker dengan logo bank yang sama seperti di surat tadi, keluar dari mobil. Mereka berjalan dengan langkah tegap dan profesional menuju pintu. Mereka adalah tim kedua dari sandiwara ini. Permisi, selamat pagi. Sapa salah satu pria, yang berperan sebagai kepala tim, dengan nada resmi. Kami dari Bank Sentosa Jaya. Kami datang untuk menindaklanjuti surat peringatan yang telah kami kirimkan. Apakah kami berbicara dengan Ibu Bunga dan Bapak Agus? Agus menatap mereka dengan tatapan nanar. Jadi kalian benar-benar datang. Sesuai prosedur. Pak, karena tidak ada itikat baik untuk melakukan pembayaran, kami terpaksa menjalankan proses penyitaan aset jaminan, yaitu rumah dan seluruh isinya, mulai hari ini. Jelas pria itu dengan tenang, sambil menunjukkan surat tugas resmi yang juga palsu. Di belakang mereka, sebuah truk besar perlahan mendekat dan parkir di depan gerbang. Beberapa orang petugas berseragam turun dari truk, siap untuk memulai pekerjaan mereka. Pemandangan itu adalah pemicu terakhir bagi Agus. Semua kontrol dirinya lenyap. Ia tidak lagi melihat istrinya yang sedang berduka. Ia melihat sumber dari semua malapetaka yang menimpa dirinya. Ini semua gara-gara kamu, raungnya pada Bunga. Ia menunjuk wajah istrinya dengan jari gemetar. Perempuan tidak becus. Kamu menghancurkan warisan orang tuamu. Dan sekarang kamu menyeretku ke dalam kehancuranmu. Aku menikahimu supaya hidupku lebih baik, bukan untuk menjadi gelandangan sepertimu. Hinaan itu begitu tajam, begitu keji. Para aktor yang berperan sebagai petugas bank dan penagih utang saling berpandangan sekilas, tetap menjaga profesionalisme mereka, namun jelas terkejut dengan reaksi Agus yang brutal. Bunga hanya menangis semakin keras, menyembunyikan wajahnya di kedua telapak tangannya. Di balik tangannya, seulas senyum dingin hampir saja terbit. Inilah dia. Inilah Agus yang sebenarnya. Egois, kejam, dan tidak punya hati. Aku tidak mau tahu. Aku tidak mau terlibat dalam masalahmu ini. Agus terus berteriak. Suaranya menggema di ruangan yang besar itu. Aku sudah muak hidup denganmu. Muak dengan semua kepura-puraanmu. Kamu pikir aku tidak tahu kamu selalu curiga padaku? Kamu pikir aku senang hidup di bawah bayang-bayang keluargamu? Ia menarik napas dalam-dalam. Matanya memerah. Ia menatap Bunga dengan kebencian murni. Lalu, ia mengucapkan kalimat-kalimat yang telah ditunggu oleh Bunga. Kalimat yang akan menjadi tiket kebebasannya. Dengar baik-baik, Bunga Anindita. Aku sudah tidak tahan lagi. Di hadapan saksi-saksi ini, aku ceraikan kau. Aku jatuhkan talak 3 kepadamu. Kita selesai. Aku ceraikan kau. 3 kata itu, aku ceraikan kau. Diulanginya dengan penekanan yang mantap. Talak 3. Sebuah perceraian yang tak bisa dirujuk kembali. Seketika, ruangan menjadi hening. Suara yang terdengar hanyalah isak tangis Bunga yang kini terdengar semakin pilu. Para petugas palsu itu tampak canggung. Kepala tim dari ban berdeham. Maaf, Pak, Bu. Kami turut prihatin dengan masalah pribadi Anda. Tapi tugas kami harus tetap berjalan. Kami akan mulai mengosongkan rumah ini. Ibu Bunga, silahkan berkemas barang-barang pribadi yang penting saja. Kami beri waktu 15 menit. Bunga, dengan bantuan petugas wanita yang bersimpati padanya, perlahan bangkit berdiri. Tubuhnya sengaja ia buat limbung, seolah tak punya tenaga lagi. Ia berjalan gontai menuju kamar, diikuti oleh petugas wanita itu. Agus memandangi semua itu dengan napas yang masih tersengal. Ia telah melepaskan bom terakhirnya. Ia merasa lega, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi terikat pada wanita pembawa sial ini. Pikirannya langsung melayang pada Melati, pada apartemen baru mereka. Setidaknya, ia masih punya tempat untuk lari, meskipun ia harus memulai dari nol lagi. Ia tidak tahu bahwa tempat pelarian itu pun dibeli dengan uang Bunga.
15 menit kemudian, Bunga keluar dari kamar hanya dengan membawa sebuah tas tangan kecil. Ia sengaja tidak membawa apa-apa lagi untuk membuat dramanya lebih meyakinkan. Ia berjalan melewati Agus tanpa menatapnya. Air mata masih membasahi pipinya. Saat Bunga dan para petugas itu berjalan menuju pintu keluar, melewati Agus yang berdiri mematung di tengah ruangan, Agus mengucapkan kalimat terakhirnya. Sebuah kalimat yang ia lontarkan dengan penuh kesombongan dan kelegaan. Sebuah kalimat yang tanpa ia sadari justru menjadi bumerang yang akan menghancurkannya. Cepat pergi dari sini. Sekarang, silahkan kalian semua angkat kaki dari rumahku. Mendengar kata itu, rumahku, Bunga berhenti melangkah sejenak. Punggungnya menghadap Agus. Di antara isak tangisnya, sebuah pertanyaan besar berputar di otaknya. Rumahku? Bagaimana bisa dia menyebut ini rumahnya? Rumah ini adalah warisan dari ibuku. Rumah ini atas namaku. Apakah ini sebuah kesalahan bicara karena emosi? Atau ini adalah sebuah pengakuan tidak sengaja? Pengakuan bahwa ia memiliki rumah lain? Sebuah rumah yang Bunga tidak tahu? Potongan puzzle terakhir itu jatuh tepat pada tempatnya. Kecurigaannya, pesan-pesan di ponsel rahasia itu, semua terhubung. Apartemen kita, yang ia baca di pesan melati. Jadi benar, Agus memiliki properti lain. Properti yang ia beli diam-diam dengan uangnya. Rasa sakit karena diceraikan dan dihina seketika lenyap. Digantikan oleh kepastian yang dingin dan menusuk. Pengkhianatan Agus ternyata jauh lebih dalam dan terencana dari yang ia duga. Topeng itu kini benar-benar telah terlepas. Dan yang terlihat di baliknya adalah wajah seorang pencuri dan penipu ulung. Bunga kembali melanjutkan langkahnya keluar dari pintu, meninggalkan rumahnya yang sedang disita, meninggalkan masa lalunya yang sedang hancur. Dari luar, ia tampak seperti korban yang paling menyedihkan. Tapi di dalam, ia adalah seorang pemenang yang baru saja mendapatkan bukti terkuat untuk memulai babak baru dalam hidupnya, babak pembalasan. Perjalanan menjauh dari rumah itu terasa surreal. Bunga duduk di kursi belakang mobil sedan hitam, diapit oleh petugas bank wanita yang tadi membantunya. Di depan, dua petugas pria duduk dalam diam. Mereka semua adalah aktor, orang-orang asing yang dibayar untuk menjadi saksi kehancuran pernikahannya, dan kini menjadi bagian dari pelariannya. Bunga menatap keluar jendela, memandangi gerbang rumahnya yang perlahan menjauh dan menghilang di tikungan jalan. Sebuah pintu dalam hidupnya telah resmi tertutup. Ia masih mempertahankan aktingnya, sesekali menyeka air mata yang tidak ada dengan punggung tangannya, bahunya masih sedikit berguncang. Petugas wanita di sampingnya menepuk-nepuk pundaknya dengan lembut, mengucapkan kata-kata penghiburan yang tulus, tidak tahu bahwa wanita yang ia hibur ini adalah sutradara dari seluruh drama yang baru saja ia saksikan. Ibu yang sabar. Ya, semua pasti ada jalannya, bisik wanita itu. Bunga hanya mengangguk lemah, tidak sanggup, atau lebih tepatnya, tidak perlu berkata-kata. Pikirannya tidak lagi berada di rumah itu. Pikirannya kini terkunci pada satu kata yang diucapkan Agus dengan penuh kesombongan. Rumahku. Kata itu terus bergaung di kepalanya, menenggelamkan semua hinaan dan kalimat talak yang Agus lontarkan. Talak itu menyakitkan, tapi kata, rumahku, membuka sebuah misteri. Sebuah pengkhianatan yang jauh lebih terstruktur dan licik. Mobil tidak membawanya ke kantor polisi atau tempat penampungan. Mobil itu melaju dengan tenang menuju kawasan asri tempat rumah ayahnya berada. Begitu mobil berhenti di depan gerbang rumah Pak Sabto, para aktor itu seolah melepas topeng peran mereka. Kepala tim yang tadi bersikap resmi dan dingin, kini menoleh ke belakang dengan senyum lega. Misi selesai, Bu Bunga. Semoga akting kami cukup meyakinkan, katanya. Bunga akhirnya bisa menghapus sisa-sisa air mata palsunya. Ia tersenyum, sebuah senyum tipis namun penuh rasa terima kasih. Lebih dari meyakinkan. Kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Ia turun dari mobil, dan di teras rumah, ayahnya dan Bima sudah berdiri menunggunya. Wajah mereka tegang, penuh penantian. Melihat Bunga berjalan ke arah mereka sendirian, dengan hanya sebuah tas tangan kecil,
Raut wajah Pak Sabto langsung berubah menjadi amarah yang tertahan. Apa yang terjadi? Di mana si bajingan itu? Tanya Pak Sabto, suaranya bergetar. Bunga tidak menjawab. Ia hanya berjalan masuk ke dalam rumah, diikuti oleh ayah dan sahabatnya. Ia duduk di sofa yang sama tempat ia menangis 2 hari yang lalu. Tapi kali ini, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah ketenangan yang menakutkan. Rencana kita berhasil, ucap Bunga. Suaranya datar. Berhasil dengan sempurna. Bahkan lebih baik dari yang kita duga. Ia lalu menceritakan semua yang terjadi, kata demi kata. Ia menuturkan kembali bagaimana Agus panik, bagaimana ia menyalahkannya, bagaimana ia sama sekali tidak menunjukkan simpati. Lalu ia sampai pada puncak ceritanya. Dia menceraikanku. Yah, di depan mereka semua. Dia menjatuhkan talak 3. Rahang Pak Sabto mengeras. Tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Beraninya dia. Setelah semua yang kamu berikan padanya. Ini balasannya? Ayah akan datang ke sana sekarang juga dan memberinya pelajaran. Pak Sabto sudah hampir bangkit dari kursinya. Amarahnya meluap. Tunggu, Om, kata Bima, menenangkan. Matanya tertuju pada Bunga. Ia bisa melihat ada hal lain yang lebih penting. Ada lagi, kan, Bunga? Bukan hanya itu. Bunga mengangguk. Ia menatap ayahnya. Yah, ada satu hal lagi. Satu kalimat terakhir yang dia ucapkan saat aku pergi. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memenuhi ruangan. Dia berteriak. Silahkan kalian angkat kaki dari rumahku. Pak Sabto dan Bima sama-sama terdiam. Mereka saling berpandangan, mencoba mencerna informasi itu. Rumahku? Ulang Pak Sabto, keningnya berkerut. Dia sudah gila? Itu rumahmu. Warisan ibumu. Bukan, Om. Kurasa dia tidak gila. Dan itu bukan salah ucap karena emosi. Sahut Bima, matanya kini bersinar tajam. Ia seperti seorang detektif yang baru saja menemukan petunjuk kunci. Ini adalah slip of the tongue Freudian. Sebuah pengakuan dari alam bawah sadarnya. Dia tidak sedang membicarakan rumah yang kalian tinggali. Dia sedang membicarakan rumah lain. Rumah miliknya. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu dengan sempurna di benak mereka. Pesan dari Melati tentang apartemen kita. Kebiasaan Agus yang sering pulang malam dengan alasan bertemu klien. Permintaan uangnya yang terus-menerus. Semuanya masuk akal sekarang. Agus tidak hanya berselingkuh. Ia telah membangun sebuah kehidupan rahasia, sebuah istana kecil untuknya dan kekasih gelapnya, dan ia membangunnya dengan mencuri batu bata dari istana istrinya sendiri. Jadi selama ini, desis Pak Sabto, rasa marahnya kini bercampur dengan rasa mual. Dia tidak hanya memanfaatkanmu. Nak, dia merampokmu secara perlahan. Bunga mengangguk. Benar. Yah, dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku tidak akan pernah tahu. Dia pikir sandiwaranya hari ini adalah akhir dari segalanya, di mana dia bisa pergi sebagai korban dari istri yang tidak becus dan memulai hidup baru dengan kekasih dan harta curiannya. Dia tidak tahu, hari ini justru adalah awal dari kehancurannya. Perubahan dalam diri Bunga begitu kentara. Wanita yang 2 hari lalu datang ke rumah ini dengan tangisan putus asa kini telah tiada. Di hadapan mereka sekarang adalah seorang wanita yang terluka parah. Namun lukanya telah berubah menjadi baju zirah. Sorot matanya yang dulu lembut kini setajam elang. Ia tidak lagi terlihat seperti korban. Ia terlihat seperti seorang pejuang yang siap berperang. Bima, kata Bunga. Nadanya kini tegas dan penuh perintah. Aku mau kamu lacak semuanya. Aku mau kamu kerahkan tim terbaikmu. Sisir semua transaksi keuangan Agus selama 3 tahun terakhir. Periksa semua aliran dana dari rekening pribadiku dan rekening perusahaan yang bisa ia akses. Aku mau tahu kemana saja uangku pergi. Aku mau tahu di mana rumah itu. Dan aku mau tahu siapa sebenarnya perempuan bernama Melati itu. Aku mau tahu segalanya. Bima mengangguk mantap. Serahkan padaku, Bunga. Aku akan memutarnya seperti gasing.
Kita akan kumpulkan semua bukti yang kita butuhkan untuk menyeretnya ke pengadilan. Bukan hanya untuk perceraian, tapi juga untuk kasus penggelapan dan penipuan. Kita akan membuatnya mengembalikan setiap sen yang telah ia curi. Dan setelah itu, tanya Pak Sabto. Setelah itu, lanjut Bima, kita akan mengunjunginya. Di istana barunya itu, kita akan lihat bagaimana ekspresi wajahnya saat melihat mantan istri miskinnya datang menagih utang, bukan dengan air mata, tapi dengan surat perintah dari pengadilan. Sebuah rencana baru yang jauh lebih nyata telah terbentuk. Pintu rumah mewah Bunga memang telah tertutup untuk sementara, tapi sebuah pintu lain, pintu menuju kebenaran dan keadilan, kini telah terbuka lebar. Bunga menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak pagi tadi, ia merasa bisa bernapas dengan lega. Beban kepura-puraan telah terangkat. Yang tersisa kini adalah misi yang jelas. Mengambil kembali apa yang menjadi haknya dan memastikan si pengkhianat mendapatkan ganjaran yang setimpal. Kantor firma hukum Bima berubah menjadi pusat komando. Bima mengerahkan tim forensik akuntansi terbaiknya. 2 orang auditor muda yang cerdas dan seorang investigator swasta veteran yang ahli dalam melacak aset. Mereka bekerja siang dan malam, mengubah tumpukan data transaksi bank yang membosankan menjadi sebuah peta yang jelas, peta jejak pengkhianatan Agus. Bunga tidak hanya duduk diam menunggu. Setiap hari, ia datang ke kantor pusat bisnisnya, sebuah gedung yang jarang dikunjungi Agus. Ia bekerja berdampingan dengan ayahnya, mempelajari kembali setiap detail operasional, bertemu dengan para manajer, dan mengambil alih kembali kendali penuh atas warisan keluarganya. Pekerjaan ini menjadi terapinya. Di tengah angka-angka penjualan dan strategi pemasaran, ia menemukan kembali kekuatannya, harga dirinya yang sempat direnggut oleh Agus. Para karyawan yang selama ini hanya mengenal Bunga sebagai istri bos yang ramah, kini melihat sisi lain dari dirinya. Seorang pemimpin yang tegas, cerdas, dan berwibawa. Sementara itu, di kantor Bima, penemuan-penemuan mulai terungkap satu persatu. Tim auditor mulai dari hal yang paling mudah. Laporan kartu kredit dan pengeluaran dinas yang diajukan Agus. Polanya langsung terlihat. Agus adalah seorang penipu kelas 3 yang serakah. Lihat ini, kata salah satu auditor muda bernama Dito, menunjuk layar laptopnya pada Bima. Setiap kali dia melakukan perjalanan bisnis keluar kota, dia selalu menginap di hotel termahal, makan di restoran bintang 5, dan menyewa mobil mewah. Tapi saat kita periksa silang, tidak pernah ada pertemuan bisnis yang tercatat di sana. Ini murni liburan. Dan lihat ini, tagihan dari beberapa butik perhiasan dan tas mewah. Jelas bukan untuk Bunga. Itu baru permulaan. Jejak yang lebih besar ditemukan saat mereka mulai menelusuri transfer antar ban. Agus cukup pintar untuk tidak mentransfer uang dalam jumlah besar sekaligus dari rekening perusahaan. Ia melakukannya secara bertahap, seperti tetesan air yang perlahan mengisi sebuah ember. Setiap minggu, ada saja transfer dana dengan keterangan biaya operasional, pembayaran vendor fiktif, atau dana taktis ke beberapa rekening berbeda yang ternyata, setelah dilacak, semuanya bermuara ke satu rekening pribadi atas namanya di bank yang berbeda. Selama 3 tahun, tetesan-tetesan kecil itu telah menjadi sebuah danau. Jumlahnya mengejutkan, mencapai miliaran rupiah. Dia sangat sistematis, gumam Bima sambil memijat pelipisnya. Ia merasa marah sekaligus kagum pada kelicikan Agus. Penemuan terbesar datang pada hari keempat penyelidikan. Investigator swasta yang mereka sewa, seorang pria parubaya bernama Pak Heru, berhasil melacak sebuah transaksi tunggal terbesar yang pernah Agus lakukan. Sebuah transfer senilai 2 miliar rupiah dari rekening pribadinya yang telah ia kumpulkan itu, ke sebuah rekening developer properti ternama. Dan kita dapatkan alamatnya, kata Pak Heru sambil meletakkan sebuah map di atas meja Bima. Sebuah unit apartemen penthouse di kawasan Segitiga Emas, Jakarta. Dibeli lunas setahun yang lalu. Atas nama Agus Saputra. Bima membuka map itu. Di dalamnya ada salinan akta jual beli dan foto-foto gedung apartemen yang mewah. Inilah istana rahasia itu. Inilah rumahku yang Agus maksud. Bima segera menelepon Bunga.
Kita menemukannya. Bunga. Apartemen penthouse di pusat kota. Lapor Bima. Di seberang telepon. Hening sejenak. Lalu Bunga menjawab dengan suara yang tenang dan dingin. Bagus. Sekarang, cari tahu tentang perempuannya. Melacak melati ternyata lebih mudah. Tim Bima kembali menelusuri transaksi-transaksi kecil yang rutin dari rekening Agus. Mereka menemukan transfer bulanan senilai puluhan juta rupiah ke sebuah rekening atas nama Melati Ayunda. Keterangan transfernya selalu sama. Biaya sewa. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya, kata Dito dengan nada tak percaya. Dengan nama dan nomor rekening itu, Pak Heru mulai bekerja. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ia kembali dengan sebuah laporan lengkap. Melati Ayunda, 25 tahun, seorang model lepas yang tidak terlalu sukses. Ia tinggal di sebuah apartemen kelas menengah yang sewanya jelas dibayarkan oleh Agus. Riwayat media sosialnya penuh dengan foto-foto liburan di tempat-tempat mewah, pamer tas dan perhiasan mahal, hadiah-hadiah yang dibeli Agus dengan uang bunga. Profilnya sangat jelas. Seorang wanita simpanan profesional yang mengincar pria kaya. Semua bukti kini telah terkumpul. Bima menyusunnya dalam sebuah berkas tebal. Salinan transaksi bank, bukti transfer, akta jual beli apartemen, foto-foto Agus bersama Melati yang diambil oleh Pak Heru, hingga profil lengkap sang kekasih gelap. Itu adalah sebuah kronik pengkhianatan yang terdokumentasi dengan sempurna. Malam itu, Bima memanggil Bunga dan Pak Sabto untuk datang ke kantornya. Ia meletakkan berkas tebal itu di atas meja di antara mereka. Ini, kata Bima, semua yang kita butuhkan ada di sini. Bukti penggelapan dana yang cukup untuk membuatnya dipenjara selama bertahun-tahun. Bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan untuk proses perceraian. Dan bukti kepemilikan aset yang dibeli dengan uang hasil kejahatan. Bunga membuka berkas itu. Tangannya tidak gemetar. Ia melihat angka-angka, tanggal-tanggal, dan foto-foto itu dengan tatapan seorang analis, bukan seorang istri yang patah hati. Ia melihat foto Agus yang sedang tertawa bahagia merangkul Melati di sebuah restoran mewah. Tidak ada lagi rasa sakit di hatinya. Yang ada hanya rasa jijik. Ia seperti melihat seekor lintah yang gemuk setelah menghisap begitu banyak darah. Dia terlihat bahagia. Komentar Bunga datar. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaanmu. Nak, sahut Pak Sabto geram. Sekarang waktunya kita meruntuhkan kebahagiaan palsu itu. Bunga menutup berkas itu. Ia menatap Bima. Lalu ayahnya. Kapan kita akan mengunjunginya? Bima tersenyum tipis. Besok pagi. Saya sudah menyiapkan semua surat gugatan dan somasi. Kita akan berikan kejutan sarapan pagi terbaik yang pernah ia terima seumur hidupnya. Rencana telah siap. Senjata telah terisi penuh. Besok, Fajar akan menyingsing untuk sebuah pertempuran terakhir. Bunga tidak lagi merasa takut. Ia justru merasa tidak sabar. Ia ingin melihat langsung wajah pria itu saat dunianya yang indah dan penuh kebohongan itu hancur berkeping-keping di depan matanya. Pagi berikutnya datang dengan langit yang cerah. Sebuah kontradiksi yang tajam dengan misi kelam yang akan mereka jalankan. Bunga berdiri di depan cermin besar di kamarnya di rumah sang ayah. Ia tidak lagi mengenakan pakaian rumah yang nyaman. Hari ini, ia memilih setelan blazer dan celana panjang berwarna merah marun yang tegas, dipadukan dengan kemeja sutra berwarna krem. Rambutnya ditata rapi. Riasannya tipis namun menonjolkan sorot matanya yang tajam. Ia tidak sedang berdandan untuk merayu atau menarik perhatian. Ia sedang mengenakan baju perangnya. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa mantap dan penuh tujuan. Tidak ada lagi keraguan atau getaran di tangannya. Wanita rapuh yang menangis di lantai rumahnya seminggu yang lalu terasa seperti orang lain dari kehidupan yang berbeda. Rasa sakit itu telah bertransformasi menjadi baja yang melapisi hatinya. Ia tidak datang untuk membalas dendam dengan emosi. Ia datang untuk menagih keadilan dengan perhitungan yang dingin. Di lantai bawah, Pak Sabto dan Bima sudah menunggunya. Pak Sabto mengenakan kemeja batik terbaiknya. Wajahnya tampak keras dan berwibawa. Bima, seperti biasa, tampak profesional dalam setelan jas abu-abunya, dengan sebuah tas kerja tebal berisi amunisi hukum yang siap ia ledakan.
Mereka bertiga tampak seperti dewan direksi yang akan melakukan pengambil alihan paksa sebuah perusahaan. Perjalanan menuju apartemen Agus di jantung kota terasa senyap. Hanya suara mesin mobil yang membelah keheningan. Bunga duduk di kursi belakang, memandangi gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Di salah satu gedung itulah, di puncaknya, sang pengkhianat sedang menikmati surga palsunya, tidak menyadari bahwa para malaikat pencabut nikmat sedang dalam perjalanan menuju pintunya. "Kamu siap, nak?" tanya Pak Sabto pelan. Matanya menatap Bunga dari cermin spion. Bunga mengalihkan pandangannya dari jendela, bertemu tatap dengan ayahnya di cermin. Ia mengangguk. "Lebih dari siap, Yah." Mereka tiba di depan sebuah gedung apartemen yang menjulang megah. Lobinya dilapisi marmer berkilauan, dengan petugas keamanan yang berjaga sigap dan resepsionis yang ramah. Kemewahan di tempat itu terasa seperti tamparan bagi Bunga. Setiap detail interiornya, mulai dari lampu kristal raksasa hingga sofa kulit yang nyaman, seolah meneriakan harga mahal yang dibayar dengan uangnya, dengan keringatnya, dengan kepercayaannya yang dihancurkan. Bima berjalan lebih dulu ke meja resepsionis. "Selamat pagi. Kami ingin bertemu dengan Bapak Agus Saputra di unit penthouse." Resepsionis itu menatap mereka bertiga, sedikit mengernyit melihat rombongan yang tidak biasa ini. "Apakah sudah ada janji, Pak?" "Bilang saja ini dari Bunga, istrinya." "Ini kejutan," kata Bima dengan senyum tipis yang menyimpan sejuta makna. Setelah melakukan panggilan interkom singkat, resepsionis itu mengangguk. "Silahkan, Pak, Bu. Bapak Agus sudah menunggu." Mereka diantar menuju lift pribadi yang akan membawa mereka langsung ke unit penthouse. Selama perjalanan lift yang senyap dan cepat ke lantai paling atas, jantung Bunga mulai berdebar sedikit lebih kencang. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Adrenalin seorang pemburu yang akan segera berhadapan dengan mangsanya. Pintu lift terbuka, langsung mengarah ke sebuah foyer pribadi di depan satu-satunya pintu di lantai itu. Pintu kayu jati yang kokoh dan elegan. Bima menekan bel. Mereka menunggu dalam diam selama beberapa detik yang terasa seperti 1 jam. Pintu itu akhirnya terbuka. Dan yang berdiri di sana bukanlah Agus. Yang membuka pintu adalah seorang wanita muda yang cantik. Kulitnya putih mulus, rambutnya panjang tergerai, dan tubuhnya hanya dibalut sebuah kemeja pria berwarna putih yang kebesaran. Bunga mengenali kemeja itu sebagai salah satu kemeja mahal milik Agus, yang bagian bawahnya memperlihatkan kaki jenjangnya. Itu pasti Melati. Ia menatap mereka dengan ekspresi bingung dan sedikit terganggu, seolah kedatangan mereka telah merusak pagi santainya. "Ya, cari siapa?" tanyanya dengan nada manja. Sebelum Bunga sempat menjawab, suara Agus terdengar dari dalam. "Siapa, sayang?" Agus kemudian muncul di belakang Melati. Ia juga hanya mengenakan celana pendek santai, rambutnya masih acak-acakan. Ia sedang tersenyum, namun senyumnya langsung membeku di wajahnya saat melihat siapa yang berdiri di depan pintunya. Matanya membelalak ngeri, wajahnya pucat pasi. Ia melihat Bunga, berdiri tegak dengan tatapan sedingin es. Ia melihat Pak Sabto, mertuanya, yang menatapnya seolah ingin menelannya hidup-hidup. Dan ia melihat Bima, pengacara keluarga yang ia tahu bukan datang untuk kunjungan sosial. Bunga," gagap Agus. "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Melati menatap Agus, lalu kembali menatap Bunga dengan pandangan menilai. "Bunga? Jadi ini istrimu yang katamu kampungan dan bangkrut itu, Mas?" Cibirnya, masih belum menyadari gentingnya situasi. Bunga mengabaikan Melati sepenuhnya, seolah wanita itu hanyalah perabot tak terlihat. Matanya terkunci pada Agus. Ia melangkah maju, melewati ambang pintu, memaksa Agus dan Melati untuk mundur ke dalam apartemen mereka yang luas dan mewah. Pak Sabto dan Bima mengikutinya dari belakang. "Pagi, Agus," sapa Bunga dengan suara yang sangat tenang. "Apartemenmu bagus juga. Interiornya mewah. Aku suka pilihanmu." Ia berjalan perlahan, menyentuh permukaan meja marmer, mengamati lukisan abstrak di dinding. "Pasti mahal sekali, ya? Aku jadi penasaran. Kamu bayar semua ini pakai uang siapa?"
Pertanyaan itu adalah sebuah tamparan tanpa sentuhan. Agus tergagap, tidak mampu merangkai kata. Aku bisa jelaskan. Oh, aku yakin kamu bisa. Kamu, kan, pandai sekali merangkai cerita. Lanjut Bunga, masih dengan nada tenangnya yang mematikan. Ia berhenti dan berbalik menghadap Agus. Tapi sayangnya, aku tidak datang untuk mendengar dongengmu lagi. Aku datang untuk menagih. Saat itulah Bima melangkah maju. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah berkas tebal yang ia letakkan dengan suara keras di atas meja kopi dari kaca. Bruk. Suara itu seolah menjadi penanda dimulainya babak akhir dari sandiwara Agus. Apa ini? Tanya Agus. Suaranya bergetar. Itu, kata Bunga, menunjuk berkas itu dengan dagunya. Adalah catatan 3 tahun pengkhianatanmu, Agus. Setiap rupiah yang kamu curi dariku, setiap kebohongan yang kamu katakan, setiap hadiah yang kamu berikan untuk perempuan ini. Ia melirik sekilas ke arah Melati dengan tatapan jijik. Semuanya ada di situ. Tercatat dengan rapi. Melati akhirnya sadar bahwa ini bukan kunjungan biasa. Wajahnya yang tadi angkuh kini mulai menunjukkan kebingungan dan ketakutan. Curi? Apa maksudnya ini, Mas? Tanyanya pada Agus. Agus tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap berkas di atas meja itu dengan tatapan ngeri. Seolah itu adalah sebuah bom waktu yang siap meledak. Ia terjebak. Terkepung. Tidak ada lagi jalan untuk lari. Istana yang ia bangun dengan susah payah di atas kebohongan kini telah digerebek oleh sang ratu yang ia kira telah ia singkirkan. Dan sang ratu tidak datang dengan air mata. Ia datang dengan membawa surat perintah eksekusi. Keheningan yang pecah di penthouse mewah itu terasa lebih bising daripada teriakan. Agus menatap berkas di atas meja, lalu menatap wajah Bunga yang dingin dan tanpa ekspresi. Topeng arogansinya luruh seketika, digantikan oleh kepanikan yang putus asa. Ia sadar ia telah kalah telak. Semua kartu truf ada di tangan Bunga. Bunga, sayang, tolong dengarkan aku dulu. Mohon Agus, suaranya bergetar. Ia mencoba mengambil langkah mendekat. Tangannya terulur seolah ingin meraih Bunga. Mencoba menggunakan sisa-sisa pesona yang pernah membuat Bunga bertekuk lutut. Aku hilaf. Bunga. Aku tahu aku salah besar. Tapi aku melakukan ini semua karena aku tertekan. Aku masih mencintaimu. Bunga tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa singkat, kering, dan penuh penghinaan. Cinta? Jangan pakai kata itu dari mulut kotormu, Agus. Kata itu terlalu suci untuk dinodai oleh penipu sepertimu. Ia menepis tangan Agus yang hampir menyentuh lengannya. Hilaf katamu? Merampok istrimu sendiri selama 3 tahun, membangun istana untuk simpananmu, lalu mencampakkannya saat kamu kira dia jatuh miskin. Itu bukan hilaf. Itu adalah karakter aslimu. Ini adalah dirimu yang sebenarnya. Seorang parasit. Wajah Melati berubah pucat saat mendengar kata, dirampok. Ia menyambar berkas di atas meja dan mulai membolak-balik isinya dengan kasar. Matanya terbelalak melihat salinan bukti transfer, akta jual beli apartemen, dan tagihan-tagihan kartu kredit. Ia akhirnya mengerti. Pria yang selama ini memanjakannya dengan kemewahan, pria yang ia kira adalah seorang pengusaha sukses, ternyata hanyalah seorang pencuri yang hidup dari harta istrinya. Ia telah ditipu. Jadi ini semua, apartemen ini, mobil, perhiasan. Desis Melati. Matanya kini menatap Agus dengan kebencian. Semuanya bukan milikmu? Semuanya hasil mencuri dari dia? Ia menunjuk Bunga dengan jarinya yang gemetar. Agus tergagap. Melati, sayang, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Teriak Melati. Amarahnya meledak. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita manja yang anggun. Kamu bilang istrimu sudah tua dan tidak berguna. Kamu bilang kamu akan segera bebas dan kita bisa hidup enak dari warisanmu. Ternyata warisan yang kamu maksud itu warisan istrinya yang kamu curi. Dasar penipu. Karma datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Agus kini harus menghadapi kemarahan 2 wanita sekaligus. Melati,
Yang menyadari bahwa sumber uangnya akan segera kering dan ia bisa terseret masalah hukum, tidak mau membuang waktu. Aku tidak mau terlibat urusan kalian, bentaknya. Ia berlari ke dalam kamar, dan beberapa menit kemudian keluar dengan menyeret sebuah koper dan tas tangannya yang paling mahal, tas yang juga dibeli dengan uang bunga. Ia berjalan melewati Agus tanpa menoleh sedikit pun. Jangan pernah cari aku lagi, brengsek, desisnya. Sebelum membanting pintu apartemen dan pergi dari kehidupan Agus untuk selamanya. Agus terpaku di tempatnya. Hancur. Ia baru saja dicampakkan oleh istrinya. Dan kini ditinggalkan oleh selingkuhannya di saat yang bersamaan. Egonya remuk redam. Ia menatap Bunga dengan tatapan memelas. Harapan terakhirnya. Bunga, kamu lihat kan, dia hanya mengincar hartaku. Tapi kamu berbeda. Kita punya kenangan. Bunga, tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan kembalikan semuanya. Isaknya, air matanya mulai mengalir. Kali ini, Pak Sabto yang maju. Ia berdiri di depan Agus. Tatapannya menghunus. Kesempatan? Kamu tidak pantas mendapatkan kesempatan. Nak, kamu pantasnya mendapatkan jeruji besi. Bima kemudian melangkah. Mengambil alih situasi. Ia membuka tas kerjanya lagi dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen lain. Meletakkannya di atas meja, di samping tumpukan bukti pengkhianatan Agus. Cukup dramanya, Agus, kata Bima dengan nada datar dan profesional. Seperti yang ayah mertuamu bilang, posisi standarmu adalah di penjara. Tapi, Bunga masih berbaik hati memberimu satu pilihan. Sebuah jalan keluar yang tidak pantas kamu dapatkan, tapi tetap ia berikan. Bima menunjuk dokumen-dokumen itu satu persatu. Kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu tanda tangani semua ini. Ini adalah surat pengakuan utangmu pada Bunga senilai total uang yang telah kamu gelapkan. Ini surat kuasa pengalihan kepemilikan apartemen ini kembali ke nama Bunga. Dan ini surat persetujuan cerai tanpa syarat. Tanpa tuntutan harta gonogini sepeser pun. Kamu tanda tangani semuanya sekarang, dan kamu bisa berjalan keluar dari pintu ini hanya dengan pakaian yang menempel di badanmu. Kami tidak akan mengajukan tuntutan pidana. Bima berhenti sejenak, membiarkan Agus mencerna pilihannya. Pilihan kedua, kamu menolak. Dan tim hukum saya akan langsung mendaftarkan gugatan pidana pagi ini juga. Dengan semua bukti yang kami punya, jaksa akan dengan senang hati menjeratmu dengan pasal penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Vonisnya bisa lebih dari 10 tahun penjara. Jadi, pilih mana? Kebebasan sebagai orang miskin, atau kebangkrutan di balik terali besi? Agus menatap dokumen-dokumen itu, lalu ke wajah Bima yang dingin, ke wajah Pak Sabto yang penuh amarah, dan terakhir ke wajah Bunga yang tenang namun tak tergoyahkan. Tidak ada belas kasihan di sana. Tidak ada keraguan. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan yang bergetar hebat, Agus mengambil pulpen yang disodorkan oleh Bima. Ia terduduk lemas di sofa, dan satu persatu, ia menandatangani surat-surat kehancurannya. Setiap goresan tinta terasa seperti menggores sisa-sisa harga dirinya. Ia menandatangani surat pengakuan utang, surat penyerahan apartemen, dan surat cerai. Ia menyerahkan segalanya. Setelah selesai, ia meletakkan pulpen itu dengan lunglai. Ia menunduk dalam-dalam. Bahunya terguncang oleh isak tangis yang tanpa suara. Seorang pria yang beberapa menit lalu adalah raja di istananya, kini menjadi seorang pesakitan yang kehilangan segalanya. Bunga menatapnya untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa puas atau kemenangan di hatinya. Yang ada hanyalah kelegaan. Kelegaan karena mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Selamat tinggal, Agus, ucapnya pelan. Ia kemudian berbalik, berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang lagi. Pak Sabto dan Bima mengikutinya. Mereka meninggalkan Agus sendirian di tengah kemewahan apartemen yang kini bukan lagi miliknya, meratapi nasibnya yang ia ciptakan sendiri. Karma telah dibayar lunas, bukan dengan amarah dan dendam, tapi dengan keadilan yang dingin dan tuntas. Proses hukum yang mengikuti hari penggerbekan itu berjalan dengan kecepatan yang membingungkan bagi Agus,
namun terasa sangat efisien bagi Bunga. Dengan semua dokumen yang telah ditandatangani Agus di bawah tekanan bukti yang tak terbantahkan, tidak ada ruang untuk perlawanan. Bima menangani semuanya dengan presisi seorang ahli bedah. Gugatan cerai didaftarkan dengan alasan perselingkuhan dan penelantaran emosional. Prosesnya dipercepat karena adanya surat persetujuan tanpa syarat dari pihak tergugat. Dalam beberapa minggu, ketukan palu hakim di pengadilan agama menjadi musik penutup yang merdu bagi pernikahan Bunga yang penuh kepalsuan. Surat cerai resmi, selembar kertas tipis itu, terasa lebih berharga daripada semua perhiasan yang pernah Agus berikan padanya. Itu adalah sertifikat kebebasannya. Pada saat yang sama, proses balik nama apartemen penthouse itu juga berjalan lancar. Istana rahasia Agus kini secara hukum dan sah kembali menjadi milik Bunga, pemilik asli dari setiap sen dana yang membangunnya. Bima memastikan setiap celah hukum ditutup rapat, sehingga Agus tidak bisa lagi mengklaim apapun di kemudian hari. Pria itu lenyap dari kehidupan Bunga seolah tak pernah ada, meninggalkan jejak berupa pelajaran pahit dan beberapa aset yang harus direklamasi. Tugas pertama Bunga adalah mengambil kembali rumah utamanya. Rumah warisan ibunya yang terasa ternoda oleh drama, penyitaan, dan kenangan buruk bersama Agus. Truk logistik milik teman ayahnya datang kembali. Kali ini bukan untuk mengangkut barang keluar, tapi untuk memasukkannya kembali. Para pekerja menata ulang perabotan sesuai tempatnya, dan dalam beberapa jam, rumah itu kembali terlihat seperti sedia kala. Namun, bagi Bunga, suasananya terasa berbeda. Setiap sudut seolah menyimpan gema suara Agus. Setiap ruangan seolah masih menyisakan jejak kehadirannya yang menyesakan. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal di sana jika keadaannya masih seperti ini. Maka, ia memulai sebuah ritual pembersihan. Bukan sekadar pembersihan fisik, tapi pembersihan memori. Ia memanggil beberapa pekerja. Kamar utama yang dulu ia tempati bersama Agus adalah sasarannya yang pertama. Seluruh perabotan di kamar itu, mulai dari ranjang mewah hingga lemari pakaian raksasa, ia perintahkan untuk dikeluarkan. Mau dipindahkan kemana, Bu? Tanya mandor pekerja. Buang. Atau sumbangkan ke panti asuhan jika masih layak. Aku tidak mau melihat barang-barang itu lagi, jawab Bunga tegas. Ia mengganti cat dinding kamar dari warna krem yang hangat menjadi biru laut yang menenangkan. Ia membeli perabotan baru dengan desain yang lebih minimalis dan modern, sesuai seleranya sendiri, bukan selera Agus yang selalu menyukai kemewahan yang norak. Ia mengubah kamar itu menjadi sanktuari miliknya seorang. Proses itu berlanjut ke seluruh rumah. Ia menyingkirkan semua hadiah dari Agus, semua foto mereka berdua, semua benda yang mengingatkannya pada pria itu. Ruang kerja Agus yang jarang terpakai ia ubah menjadi perpustakaan pribadi yang nyaman, diisi dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi. Ia ingin mengisi rumahnya kembali dengan hal-hal yang ia cintai, bukan dengan kenangan akan cinta yang palsu. Pak Sabto mengawasinya dengan campuran rasa bangga dan haru. Kamu seperti ibumu, katanya suatu sore saat mereka minum teh di taman belakang yang baru ditata ulang. Dia juga tidak pernah takut untuk merobohkan sesuatu yang lapuk untuk membangun yang baru dan lebih kokoh. Bunga tersenyum. Aku belajar dari yang terbaik, yah. Tugas kedua, dan yang paling sulit secara emosional, adalah memutuskan apa yang harus dilakukan dengan apartemen penthouse itu. Sarang pengkhianatan. Selama beberapa minggu, ia membiarkannya kosong, hanya membayar biaya perawatan bulanan. Ia belum sanggup untuk menginjakkan kaki di sana lagi. Namun ia tahu ia harus menghadapinya. Pada suatu siang yang terik, ia pergi ke sana sendirian. Ia naik lift pribadi itu. Jantungnya sedikit berdebar saat pintu terbuka di foyer apartemen. Dengan kunci baru di tangannya, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Apartemen itu kosong dan sunyi. Jejak kepergian Agus dan Melati yang tergesa-gesa masih sedikit terasa. Ada beberapa majalah gaya hidup yang tergeletak di meja kopi, sebuah gelas kosong di pantry. Bunga berjalan perlahan dari satu ruangan ke ruangan lain. Ia melihat kamar tidur utama dengan ranjang besar yang berantakan, tempat Agus dan Melati membangun mimpi mereka di atas penderitaannya. Ia melihat kamar mandi mewah dengan 2 wastafel, membayangkan mereka bersiap-siap bersama di pagi hari.
Anehnya, tidak ada rasa sakit yang menusuk. Tidak ada air mata. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Ia melihat semua kemewahan itu sebagai sesuatu yang dangkal dan menyedihkan. Ini bukanlah sebuah istana cinta, melainkan sebuah monumen keserakahan dan kebohongan. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota Jakarta. Ia melihat gedung-gedung yang menjulang, jalanan yang sibuk, kehidupan yang terus berjalan di bawah sana. Ia sadar, apartemen ini hanyalah sebuah properti, sebuah aset. Ia tidak boleh membiarkannya memiliki kuasa emosional atas dirinya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Bima. "Bim, aku di penthouse sekarang," katanya. Suaranya mantap. "Aku sudah memutuskan. Aku mau kamu urus penjualannya secepat mungkin." "Kamu yakin, Bunga? Harganya sedang bagus kalau disewakan," saran Bima. "Aku yakin. Aku tidak mau menyimpan tempat ini. Dan nanti, seluruh hasil penjualannya, setelah dipotong pajak dan komisi, aku mau kamu bantu aku mendirikan sebuah yayasan atas nama ibuku. Yayasan untuk membantu para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan mereka pelatihan keterampilan agar bisa mandiri secara finansial." Hening sejenak di seberang telepon. Lalu Bima menjawab dengan suara yang penuh kekaguman. "Itu ide yang sangat mulia, Bunga. Akan aku laksanakan segera." Menutup telepon, Bunga merasa beban terakhir di pundaknya terangkat. Ia telah mengubah racun menjadi obat. Ia mengubah simbol pengkhianatan menjadi sumber harapan bagi orang lain. Ia berjalan keluar dari apartemen itu untuk terakhir kalinya, menutup pintunya tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak hanya menjual sebuah properti, ia sedang menjual masa lalunya dan menginvestasikannya untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk perempuan lain. Proses mengambil kembali apa yang menjadi haknya telah selesai. Ia tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, ia telah mendapatkan kembali jiwanya. 1 tahun telah berlalu. Waktu berjalan seperti air, menyembuhkan luka, menumbuhkan tunas-tunas baru di lahan yang pernah hangus terbakar. Kehidupan Bunga kini memiliki ritme yang berbeda. Ritme yang tenang, mantap, dan sepenuhnya ia kendalikan sendiri. Pagi tidak lagi dimulai dengan kehampaan. Ia bangun oleh sinar matahari yang menerobos masuk ke kamarnya yang kini bernuansa biru laut, bukan oleh napas seorang pengkhianat di sampingnya. Ia memulai hari dengan sesi yoga di taman belakang, merasakan embun di kakinya, menghirup udara segar, dan mensyukuri kedamaian yang ia miliki. Rumahnya tidak lagi terasa sesak. Rumahnya kini benar-benar menjadi sebuah surga, sebuah tempat berlindung yang nyaman, diisi oleh tawa ayahnya yang sering datang berkunjung dan aroma buku-buku baru di perpustakaannya. Di dunia bisnis, Bunga telah mekar sepenuhnya. Ia bukan lagi sekadar pewaris yang menjalankan bisnis keluarga. Ia telah menjadi seorang inovator. Ia meluncurkan lini busana baru yang ramah lingkungan, sebuah ide yang dulu pernah ditertawakan oleh Agus karena dianggap tidak akan menghasilkan banyak uang. Nyatanya, lini busana itu sukses besar di pasaran internasional, membawa nama perusahaannya ke tingkat yang lebih tinggi. Di ruang rapat, ia adalah seorang pemimpin yang disegani. Ia berbicara dengan percaya diri, data dan fakta mengalir lancar dari bibirnya. Tidak ada lagi keraguan dalam setiap keputusannya. Ia memimpin dengan campuran antara ketegasan dan empati, sebuah gaya kepemimpinan yang membuat para karyawannya loyal dan termotivasi. Pak Sabto kini lebih banyak berperan sebagai penasihat, dengan bangga menyaksikan putrinya menahodai kapal besar bisnis mereka menuju lautan yang lebih luas. Yayasan atas nama ibunya, Yayasan Anindita, juga telah berjalan dengan sangat baik. Dengan dana dari hasil penjualan apartemen penthouse itu, mereka telah membangun sebuah rumah aman dan pusat pelatihan bagi para perempuan yang membutuhkan. Bunga sering meluangkan waktu di akhir pekan untuk datang ke sana, bukan sebagai donatur besar, tapi sebagai seorang teman. Ia mendengarkan cerita mereka, berbagi pengalamannya sendiri, dan memberikan semangat bahwa selalu ada fajar baru setelah malam yang paling gelap sekalipun. Melihat senyum dan harapan kembali di wajah para perempuan itu memberinya kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hubungan pribadinya juga membaik. Ia menjadi lebih dekat dengan ayahnya,
berbagi cerita dan tawa seperti sahabat. Persahabatannya dengan Bima juga semakin erat. Bima selalu ada di sisinya, bukan hanya sebagai pengacara, tapi sebagai orang kepercayaan yang tulus. Terkadang, Bunga menangkap sorot mata Bima yang menatapnya lebih dari sekadar seorang sahabat. Namun ia tidak mau terburu-buru. Hatinya masih dalam proses pemulihan total, dan ia menikmati kesendiriannya. Ia tahu, jika memang jodoh, cinta akan datang di waktu yang tepat, dengan cara yang terhormat, bukan dengan tipu daya. Lalu, bagaimana dengan Agus? Berita tentangnya sesekali sampai ke telinga Bunga melalui desas-desus. Setelah kehilangan segalanya, ia mencoba peruntungan dengan mendekati beberapa wanita kaya lainnya. Namun reputasinya sebagai penipu dan parasit telah menyebar di kalangan sosialita. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Terakhir kali seseorang melihatnya, ia bekerja sebagai sales mobil di sebuah showroom kecil di pinggir kota. Pesonanya telah luntur, digantikan oleh gurat keputusasaan dan kelelahan. Bunga mendengar berita itu tanpa emosi sedikit pun. Agus hanyalah sebuah bab yang sudah selesai ia baca dan tutup rapat-rapat. Nasibnya bukan lagi urusannya. Suatu sore, Bunga berdiri di balkon kamarnya, tempat yang sama di mana ia dulu sering merasa sendirian. Ia memandangi langit senja yang diwarnai oleh semburat jingga, merah, dan ungu. Pemandangannya indah dan menenangkan. Ia teringat pada ujian kebangkrutan palsu yang pernah ia rancang. Sebuah sandiwara yang menyakitkan, namun justru menjadi gerbang menuju kebebasannya. Ia tidak menyesalinya. Ujian itu telah menunjukkan padanya kebenaran, seburuk apapun itu. Dan kebenaran itulah yang telah membebaskannya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara senja yang sejuk mengisi paru-parunya. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain. Ia telah menemukannya di dalam dirinya sendiri. Dalam pekerjaannya, dalam hubungannya dengan orang-orang yang tulus menyayanginya, dan dalam kedamaian hatinya. Fajar yang baru telah benar-benar tiba dalam hidupnya, dan kali ini, ia akan menyambut cahayanya dengan kepala tegak, hati yang utuh, dan senyum yang tulus, siap untuk menulis sendiri cerita-cerita indahnya di lembaran-lembaran kehidupan yang masih terbentang luas di hadapannya.